Kasubdit PJ Pondok Pesantren Kemenang RI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Marilah kita kembali menyatakan rasa syukur kita kepada Allah atas segala hidayah, inayah dan maunahnya. Kapan dan dimanapun kita senantiasa mendapatkan irsyad, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, sekaligus adalah penutupnya para nabi-nabi Allah. Kalau kita membaca sejarah bahwa sumber agama itu adalah sesungguhnya berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dari Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian ada nabi-nabi sesunahnya, antara lain adalah Nabi Nuh, yang kemudian Nabi Nuh juga bagian dari nabi yang mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi adalah nabi yang mendapatkan keistimewaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kemukjizatan yang Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi banjir besar, maka kemudian yang selamat adalah Nabi Nuh beserta orang-orang yang ikut kepadanya. Jangankan umat yang diajak, anaknya pun membantah Nabi Nuh alaihissalam, tidak ingin mengikuti jejaknya ayahnya. Akhirnya juga anaknya tenggelam, dan yang selamat adalah Nabi Nuh beserta rombongan yang mengikutinya. Setelah banjir besar jamaah sekalian, lalu kemudian turun nabi-nabi, lalu kemudian lahir Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim kita kenal ada dua istri beliau. Yang pertama bernama Siti Sarah, dan yang kedua bernama Siti Hajar. Dengan Siti Sarah Nabi Ibrahim lama membina rumah tangga, tetapi kemudian tidak kunjung hamil Siti Sarah. Lalu kemudian beristrilah beliau memperistri yang bernama Siti Hajar. Tidak lama bersama-sama dengan Siti Hajar, maka kemudian Siti Hajar hamil, dan juga kemudian diikuti oleh Siti Sarah juga ikut hamil. Dari kedua istri Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah kemudian dua nabi dan rasul pilihan Allah. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishaq alaihissalam, dan dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah kemudian itulah kemudian turun nabi-nabi sesudahnya. Di sana ada Nabi Daud alaihissalam yang mendapatkan kitab Zabur. Di sana lahir Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan kitab Taurat. Lalu kemudian ada Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan kitab Injil. Lahir agama Yahudi, lahir agama Nasrani.
Dari irisannya Nabi Ismail alaihissalam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam. Maka sesungguhnya agama Nasrani, agama Yahudi dan agama Islam itu disebut sebagai agama samawi, agama yang berasal dari Allah, yang sesungguhnya isinya tidak saling bertentangan kecuali setelahnya. Maka itulah sebabnya di dalam Al-Quran kewajiban puasa disebutkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa sebagaimana juga telah diwajibkan pada umat-umat atau kaum-kaum terdahulu. Bahwa esensi puasa jamaah sekalian, semua agama adalah ada ajaran tazkiyatun nafsi, pensucian pada diri. Oleh karena itu sesungguhnya orang yang melaksanakan perintah Allah, istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah, maka sesungguhnya ketika ditimbang amal kebajikannya, pasti akan lebih berat amal kebajikannya ketimbang amal keburukannya. Orang yang melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, selalu ada waktu untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antara zuhur dengan asar di sana ada dosa yang diperbuat, maka ada stasiun yang bernama asar, tempat untuk memohon ampunan Allah. Di antara asar dengan maghrib di sana mungkin ada dusta, ada dosa yang diperbuat oleh umat manusia, maka ada stasiun yang bernama maghrib sebagai tempat untuk memohon ampunan kepadanya. Antara maghrib dengan isya ada isya, antara isya dengan subuh cukup panjang waktunya untuk manusia melakukan keburukan, kejahatan. Tapi kemudian Allah menyiapkan stasiun yang bernama ada sholat malam, ada sholat lain. Begitulah berputar antara subuh dengan zuhur, dan begitulah kira-kira berputar, sehingga sepanjang orang konsisten melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, maka dipastikan bahwa seseorang itu tidak akan pernah lebih berat keburukannya, kejahatannya ketimbang amal kebaikannya. Kenapa? Karena ia memanfaatkan stasiun-stasiun itu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pelaksanaan ibadah puasa jamaah sekalian, bahwa ada 12 bulan di dalam setahun itu. Oleh Allah diberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan 1 bulan lamanya, yang sesungguhnya 1 bulan itu adalah untuk menyehatkan diri, kemudian untuk menguji kesabaran kita, untuk mendisiplinkan diri kita. Maka sesungguhnya beragama sekalian jamaah yang kami muliakan, bukan hanya berdasarkan syariat semata kita beragama, tetapi sesungguhnya yang paling penting dan mulia di dalam menjalankan perintah agama adalah di sana ada akhlakul karimah yang harus ditunjukkan setelah kita melaksanakan syariat agama. Makanya di dalam Islam itu ada 3 elemen. Pertama ada yang disebut dengan akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akidahnya karena kita berkeyakinan, dan itu kemudian masuk menjadi bagian rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, al-qada wal qadar. Iman kepada Allah yang melandasi diri kita. Kemudian yang kedua ada aspek syariat, aspek fisik, aspek kita melaksanakan ibadah kepada Allah, yang kemudian disebut dengan rukun Islam, dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, diakhiri dengan melaksanakan haji bagi yang mampu. Aspek syariah yang berfisik ini itu tidaklah sempurna kecuali dibarengi dengan akhlakul karimah. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat, maka akhlakul karimahnya orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang disiplin hidupnya. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya, tetapi masuk kampus tidak selalu tepat waktu.
Akhirnya kemudian ada dikotomi antara melaksanakan syariat pada satu sisi, tetapi di dalam perbuatan keseharian kita justru tidak menunjukkan akhlakul karimah. Orang yang mau sholat, maka diwajibkan kepada mereka untuk mensucikan diri. Tetapi apa yang terjadi di sebahagian umat Islam, ketika ia mensucikan diri, berwudu untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak dilakoni dengan perilaku hidupnya yang bersih, membuang sampah di sembarang tempat, disiplinnya, hidupnya tidak disiplin. Makanya Syekh Muhammad Abduh jamaah sekalian pernah mengatakan, ra'aitul islamah bi Uruba bidunil muslimin. Saya melihat ada Islam di Eropa tetapi tidak ada muslim. Wa ra'aitul islamah bi Misra, wa mungkin di belahan dunia lain bidunil Islam. Saya melihat ada Islam di Eropa, ada Islam di Jepang, tetapi tidak ada muslim. Dan saya melihat ada muslim di Mesir, ada muslim di belahan dunia lainnya yang mayoritas Islam, tetapi tidak ada nilai-nilai Islam. Apa maknanya jamaah sekalian? Bahwa beragama kita itu masih sangat dikotomis. Kita melaksanakan syariat pada satu sisi, tapi kemudian kita tidak berakhlak Islam pada sisi yang lain. Makanya sejatinya orang yang melaksanakan puasa sesungguhnya, pertama adalah orang yang disiplin. Sebagaimana paling disiplinnya kita untuk berbuka puasa. Kata Kyai Hasyim Muzadi, umat Islam paling disiplin adalah ketika berbuka puasa. Sejatinya kalau kita sholat tepat waktu, maka kemudian kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang suci dan bersih, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, oleh karena itu introspeksi diri kita bahwa kita beragama bukan hanya pada aspek syariatnya semata, tetapi yang paling penting adalah kita beragama pada aspek akhlakul karimahnya. Sehingga kesempurnaan beragamanya seseorang adalah pertama, memiliki akidah yang matang. Dasar keyakinannya sudah yakin anta'budallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian mereka melaksanakan syariat, syahadatnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, kemudian hajinya. Lalu kemudian setelah itu diberi dengan akhlakul karimah, etika di dalam melaksanakan ajaran agama. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita beragama tidak dikotomis, tetapi mari kita beragama yang kafah, kata Nabi, bahwa beragama yang kafah adalah tidak parsial-parsial. Makanya di dalam Al-Quran jamaah sekalian disebutkan, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dalam agama, semoga kalian dalam keadaan aman dan damai. Bisilmi kafah, beragamalah secara kafah, secara total, secara meyakinkan. Maksudnya adalah bahwa kita beragama tidak dikotomis. Oleh karena itu kesempurnaan beragama kita adalah kita memiliki akidah syariah, kita melaksanakan rukun Islam. Pada sisi yang lain kita melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai Islam itu dalam akhlakul karimah kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu momentum bulan Ramadan yang datang hanya sebulan dalam 12 bulan itu, semoga menjadi sarana untuk mencucikan diri kita, bahwa setelah bulan Ramadan ada lagi yang disebut dengan puasa Syawal, yang mungkin manusia kira-kira tidak menjaga kesehatannya, tazkiyatun nafsinya sudah tidak jalan lagi, maka kemudian Allah mensyariahkan kita untuk disunnahkan melaksanakan ibadah puasa sunat Syawal. Setelah itu kemudian kita diminta lagi untuk mensucikan diri kita, yang disebut dengan puasa sunat Senin dan Kamis. Atau ada orang yang berpuasa daud, puasa istirahat dan seterusnya. Akhirnya benar-benar selama 1 tahun itu yang ada di dalam dirinya adalah kesucian semata-mata. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini benar-benar sempurna. Di dalam bulan Ramadan ada pelaksanaan zakat fitrah, lalu kemudian setelah bulan Ramadan
bagi yang mendapatkan panggilan dari Allah, semoga bisa menunaikan ibadah haji yang kemudian sempurnalah ibadah kita. Dari rukun iman sempurna, dari rukun Islam juga sempurna, maka kita menjadi manusia yang kata Nabi masuk ke dalam Islam secara total, secara kafah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya sebagai manusia biasa. Semoga berberkah. Wal minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah